Statistika inferensial. Berbeda dengan statistika deskriptif ya, yang sebelumnya telah berbeda dengan yang disampaikan sebelumnya, yaitu statistika deskriptif. Kalau statistika deskriptif itu adalah kita menyajikan data berupa tabel atau grafik yang dapat memberikan suatu informasi. Itu hanya statistika deskriptif. Kalau statistika inferensial, selain data yang mendeskripsikan hasil olahan atau hasil penelitian, data tersebut dapat menghasilkan suatu simpulan. Nah, kemarin ada 4 macam yang kita pelajari, yaitu estimasi, uji hipotesis, kemudian satunya ANOVA, dan juga yang keempat adalah regresi linier. Nah, kali ini kita akan membahas yang regresi linier. Nah, regresi linier itu adalah kita menentukan suatu kecenderungan ya. Jadi regresi linier ini bisa digunakan untuk melakukan suatu prediksi atau yang satunya adalah biasanya kita gunakan sebagai kalibrasi. Kalau dunia engineer bisa menggunakan kalibrasi gitu ya. Nah, tujuan dari analisis regresi, jadi tujuan dari regresi itu ada 3 ya, tujuan regresinya. Yang satu adalah mengukur kekuatan hubungan, menguji pengaruh, dan juga 3 melakukan suatu prediksi. Nah, di sini melakukan suatu prediksi. Jadi tidak hanya kita membuat suatu ini ya, tahu ukuran, tahu kekuatan, tahu pengaruh atau prediksi juga. Nah, di sini syarat dari regresi ini, syaratnya dari regresi dia harus bersifat numerik. Artinya, data-data tersebut harus berupa nomor atau angka. Nah, ini biasanya kalau penyebaran angket dan lain sebagainya itu kan ada nilai-nilai ya. Misalkan nilai 1-5 dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang sebenarnya yang bisa diperoleh. Nah, sedangkan yang misalkan ada pengaruh besar, misalkan ada pengaruh besar ataupun rendah, tinggi, sedang, dan seperti itu adalah salah satu contoh yang non-numerik, jadi hanya berdasarkan suatu pernyataan. Nah, kalau pernyataan itu tidak bisa digunakan untuk pengolahan data. Begitu ya. Nah, untuk tahapan analisis data, analisa data menggunakan regresi linier ya. Itu yang pertama adalah menentukan suatu persamaan regresinya. Yang kedua adalah penaksiran nilai A dan B. Kemudian yang ketiga adalah uji signifikansi hubungan X terhadap Y. Nah, X terhadap Y ya. Jadi bagi apa yang dimaksud dengan A, B, X, dan Y. Nah, di sini kita tentukan ya, kita pelajari bersama ya. Kemudian yang keempat adalah penentuan koefisien korelasi
Yang yang nanti akan menjadi acuan adalah tabel Guilford. Nah, ini bisa ini ya, cek di Google untuk tabel Guilford. Kemudian koefisien determinasi. Nah, 5 ini adalah kesimpulan lengkap. Kesimpulan lengkap. Nah, kesimpulan lengkap inilah yang sebenarnya dia ini adalah menyangkut dari nilai-nilai 1 sampai 4 ini. Nah, persamaan regresi yang dimaksud itu apa? Persamaan yang mengandung Y sama dengan A plus BX. Ya, jadi ada nilai A yang dimaksud, B, kemudian X dan Y. Nah, penukiran nilai A dan B yang dimaksud di sini itu adalah nilai ini. A dan B. Kemudian hubungan X dan Y itu adalah X dan Y. Jadi kalau misalkan ada suatu pengujian itu didasarkan ada misalkan pengaruh. Nah, pengaruh X terhadap Y. Nah, ini salah satu paket ya, Pak. Ya, jadi harus ada. Jadi kalau misalkan ada kata pengaruh, itu nanti akan dilanjutkan dengan terhadap. Nah, ini sebagai variabel bebas. Nah, ini adalah sebagai variabel terikatnya. Nah, selain itu, kalau di dalam bahasa Inggris biasanya effect. The effect of ini, bla 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 on Y-nya. Ini adalah salah satu contoh penelitian-penelitian yang berdasarkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas, misalkan pengaruh penambahan katalis, pengaruh laju alir terhadap pemisahan, misalkan seperti itu. Nah, untuk yang koefisien korelasi dan determinasi, ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan ini, kita akan praktek menggunakan Excel ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih.